Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Heru Purwanto dari SDN Sumberjono 1, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Lumajang, kelas 44. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi serta simpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Setelah mempelajari modul tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, dapat saya ambil simpulan yaitu makna yang tersirat dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut adalah pentingnya kontekstualitas dalam pendidikan. Pendidikan yang sesuai dengan zamannya atau asas menurut keadaan. Para siswa dan anak-anak kita yang saat ini sedang belajar adalah generasi penerus bangsa yang kelak akan mewarnai kehidupan dan peradaban bangsa Indonesia. Maka dari itu, beri kehidupan dan kehidupan yang serba teknologi harus dipersiapkan sejak dini, supaya para generasi penerus kita tidak gagap teknologi sekaligus tidak kehilangan moral pijakan sebagai bangsa Indonesia. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak, yang keduanya nanti dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak bisa hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga mampu membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Berikutnya saya akan menyampaikan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro melalui beberapa pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Baik, yang pertama, selama ini saya hanya berpikir bagaimana peserta didik saya paham dengan materi-materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan semua tugas dengan baik dan tentunya memperoleh nilai yang bagus. Jika peserta didik mendapat nilai pengetahuan yang memuaskan, maka akan muncul predikat guru yang berprestasi dalam mengajar. Sementara jika hasil peserta didik kurang memuaskan, akan berpengaruh kepada prestasi guru dalam mengajar. Untuk itu, saya terus berusaha mencari metode yang terbaik dalam kegiatan belajar mengajar agar nilai anak memuaskan. Yang kedua, selama ini saya beranggapan bahwa tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai sumber ilmu. Yang ketiga, saya tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajarnya. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tata tertib dalam pengumpulan tugas,
serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran merupakan suatu keberhasilan. Yang keempat, saya percaya bahwa pendidikan dan pembelajaran menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas, dan sanksi merupakan metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak dan membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kelima, saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi sudah saya jelaskan. Yang keenam, hasil belajar yang sesuai KKM atau di atas KKM adalah merupakan suatu prestasi. Sedangkan jika nilainya di bawah KKM, itu adalah merupakan sebuah kegagalan bagi seorang guru. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Baiklah, saya akan menyampaikan apa yang akan saya rubah setelah mempelajari modul kali ini. Yang pertama, saya akan memulai membenahi mindset saya mulai dari diri sendiri. Dengan begitu, saya akan berusaha memberikan tauladan yang baik dari cara bersikap dan bertutur kata. Sebab bahwasannya seorang anak mengamati perilaku kita dan akan menirunya. Oleh sebab itu, saya harus memiliki karakter yang positif agar anak sebagai peniru lebih berkarakter yang positif. Yang kedua, saya akan mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak-anak, menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Mulai belajar menuntun, mengarahkan, dan membimbing mereka sesuai dengan kodrat mereka, serta tidak menjadikan KKM sebagai satu-satunya dasar pedoman berprestasi, melainkan membangun segala sesuatu yang mereka miliki. Yang ketiga, memberikan kebebasan bagi peserta didik seperti memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-idenya. Dengan begitu, kita sebagai pendidik bisa menuntun mereka kepada tujuan pembelajaran sesuai kemauan mereka, yang tentunya kemauan yang menumbuhkan sifat karakter positif yang baik pada anak. Yang keempat, berusaha menjadi guru, menjadi seorang ayah, menjadi teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka, sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat, dan ini lebih memudahkan untuk menuntun mereka sesuai kodrat mereka. Yang kelima, tidak menerapkan sanksi atau teguran tegas kepada peserta didik, karena ini lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Serta berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat mengamongi mereka di setiap saat, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Yang keenam, apapun tindakan yang dilakukan pendidik harus berorientasi kepada anak demi kepentingan mereka. Anak adalah subjek, teman belajar, karena sejatinya pendidik juga belajar dari peserta didik. Yang ketujuh yaitu mengidentifikasi karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya. Juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik.
Yang kedelapan, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. Yang kesembilan, memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang kesepuluh, menjadi teladan, memberi semangat, serta memberikan dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Yang ke-11 yaitu melakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata maaf, kata tolong, dan kata terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Yang ke-12 yaitu melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun kepada orang tua guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak dan bersama-sama mengasah minat bakat mereka. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah Bapak Ibu, untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila membutuhkan proses dan waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang kedua yaitu dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayan. Ketiga hal tersebut akan sangat membantu tugas kita sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik. Itulah hasil dari simpulan saya serta refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyimak pemaparan saya. Semoga kita semua menjadi guru yang baik bagi siswa-siswi kita. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.